Halo, selamat sore. Baru satu bergabung ini, tunggu lagi. Baru mana Ari kelang kabut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beraktivitas menjelang sore bagi teman-teman warga Facebook. Febri, Yanto Abbas, bagaimana kabar yang punya finance? Hola kabar yote? Ya kira-kira, Febri kira-kira begitu. Tergantung kekuatan menggaruk yang direkomendasikan oleh Al-Jufri. Jadi saya ini sementara menunggu kehadiran warga media sosial, untuk kemudian saya akan memberikan informasi-informasi terbaru yang datang hari ini di seputaran kegiatan-kegiatan yang ada di Bangka Kepulauan yang berhubungan dengan langkah-langkah pemerintah daerah maupun DPRD untuk menyikapi kokorondeng beserta dampak-dampak sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi saya sementara menunggu kehadiran teman-teman warga media sosial agar supaya kita bisa berdiskusi, berdialog, dan memberikan informasi yang positif. Yang terkini itu di 4 kecamatan hari ini sedang berlangsung, sejak pagi tadi sedang berlangsung pembagian ataupun distribusi beras murah, ya, bukan beras gratis, beras murah. Artinya beras yang disediakan oleh Koperindak, Bangka Kepulauan dan juga Ketahanan Pangan, tetapi berasnya masih dibayar, belum gratis. Walaupun mungkin sebagian besar masyarakat Bangka Kepulauan menginginkan agar supaya beras itu bisa gratis dan sembako juga bisa gratis, seperti apa yang sudah dilakukan oleh ataupun direncanakan oleh beberapa pemerintah daerah di daerah-daerah lain. Sebagai contoh yang viral yang barusan kita saksikan bersama di layar-layar HP Anda masing-masing dan layar televisi, itu Bupati Bolmong Timur Bapak Sehan Lanjar ternyata mengeluarkan kebijakan begitu. Siapkan 30 miliar untuk sembako gratis. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Dan kita berharap Bangka Kepulauan pun akan ada tindakan-tindakan seperti itu. Ya? Ya. Tetapi dengan apa yang sedang kita lihat dan informasi dari Langkai Topudel tadi ini, bahwa di soal distribusi beras murah oleh Dinas Koperindak dan Ketahanan Pangan di 4 kecamatan, ternyata ada beberapa suara-suara kecil dari masyarakat bawah. Ada kritik-kritik kecil yang mungkin lahir dari ketidakpuasan masyarakat di soal pembagian. Yang pertama, pembagian itu masyarakat tahu bahwa bagi mereka yang memperoleh bantuan PKH dan atau Rastra ini, itu tidak dapat ataupun tidak diberikan beras murah ini. Artinya di luar itu berarti bisa. Tetapi fakta lapangan yang kami temui, yang kami temukan sesuai dengan informasi-informasi yang kami himpun, baik itu dari Langkai Topudel ataupun Laso-Laso dan juga berbagai informasi lain yang datangnya dari Laso Belendendeng, juga ada juga informasi dari
Langkai Pinukek. Ternyata setelah kami simpulkan, dan yang terbaru, barusan tiba ini, Langkai Pinesuk barusan tiba. Kebetulan Langkai Pinesuk barusan tiba dari turun lapangan, memonitoring langsung distribusi beras murah ini, bukan beras gratis ya. Ternyata ada di salah satu desa yang tidak perlu saya sebutkan namanya, nanti menimbulkan pro kontra lagi. Itu kepala desanya protes karena kepala desa bilang begini, ini tidak semua mendapat pembagian beras murah ini, tidak semua mendapat. Nah, kepala desa justru timbul rasa ketakutan, jangan sampai yang tidak mendapat ini dipanggil kerja bakti, so tidak mau. Nah, ini persoalan baru, Pak. Betul sekali itu kepala desa kekhawatiran. Saya sendiri kalau saya kepala desa saya pusing. Ini masyarakat kan apalagi di situasi kekorondeng begini, dorang dipanggil kerja bakti so tidak mau dengan alasan terus tidak dapat itu beras murah. Contoh, bahaya. Bagaimana mau kasih bersih masjid, semua menghadap puasa kalau orang dipanggil kerja so tidak mau tuh. Ini contoh. Itu di satu desa. Ada lagi desa lain, ibu-ibu mengeluh juga, bilang tidak sama berdapat. Nah, ini persoalan. Saya simpulkan bahwa ini Koperindak ini mengatasi masalah dengan mendatangkan masalah baru. Ya, harusnya berikan solusi tanpa masalah baru. Begitu. Artinya alasan Koperindak menghadirkan beras murah ini kan supaya menekan kenaikan harga yang melonjak di kios-kios, di pasar-pasar. Tetapi dengan cara itu ternyata menimbulkan masalah baru, bahwa masyarakat jadi kurang puas. Justru ada yang kritik, ada yang protes dan sebagainya, karena tidak semua mendapat. Nah, ini juga persoalan, Pak. Harusnya bagaimana supaya semua bisa mendapat, dimaksimalkan. Apalagi itu masyarakat kelas bawah yang tingkat ekonomi agak rendah, dengan situasi begini susah, ekonomi terjepit, ya harus dipikir juga. Sehingga saya juga meminta barangkali kepada Ketua DPRD Banggai Kepulauan, ya, izin Bapak Rusdin Sinaling yang terhormat, dan juga seluruh unsur pimpinan, Bapak Eko Wahyudi, Wakil Ketua 2, dan Bapak Rizal Arwi, Wakil Ketua 1, izin dengan segala hormat barangkali bisa mengundang Dinas Koperindak untuk dengar pendapat di DPRD terkait dengan kerja-kerja yang hari ini sementara dilakukan dan mungkin besok akan berlanjut sampai dengan beberapa hari ke depan. Artinya mengundang Koperindak untuk dengar pendapat bukan berarti tidak mendukung niatan-niatan Koperindak untuk mengatasi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jangan sampai niat baik pemerintah daerah dan juga DPRD untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat justru menghasilkan persoalan baru. Begitu kira-kira Langkai Topulel. Jadi ini informasi terbaru ya, yang terbaru. Kebetulan Langkai Topulel di belakang saya ini baru datang. Dia baru turun monitoring di soal itu. Dan kita sejauh ini terus menghimpun informasi-informasi yang bagus yang datangnya dari masyarakat. Sehingga saya juga minta kepada Ketua HIPMI muncul. Ketua HIPMI Kakanda Fahmi Hambali datang kamari dulu. Ditunggu ini. Ada salah satu ketua yang tunggu, saya tidak tahu ketua apa ini. Ketua Kalaska atau ketua apa yang tunggu Kak Fahmi datang dulu. Jadi begitu, itu informasi terbaru ya di soal pembagian beras murah yang hari ini didistribusikan di 4 kecamatan. Area 4 kecamatan? Nah, 4 kecamatan. Jadi itu informasi-informasi yang kami temukan bahwa ada gejolak kecil di masyarakat. Yang pertama di soal tidak semua orang mendapat. Yang kedua, ada kepala desa yang takut kalau tidak semua mendapat, nanti yang lain tidak mendapat, so tidak mau kerja bakti. Baru lagi, ada juga mengeluh, kenapa tidak gratis saja itu beras tuh?
Artinya beras murah tetapi masih dibayar. Nah, yang tidak punya uang bagaimana kira-kira? Jadi begitu menurut temuan-temuan dari Langkai Topurel dan Lasso Belendendeng di lapangan. Jadi yang baru bergabung selamat bergabung ya. Gitu. Sehingga saya ulangi, izin dengan segala hormat kepada Ketua DPRD Banggai Kepulauan dan seluruh unsur pimpinan dan perangkat DPRD, ya kalau boleh Koperindak diundang untuk dengar pendapat agar supaya niat-niat baik pemerintah daerah dan DPRD untuk mengurus masyarakat dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Jangan mengambil satu kebijakan yang dianggap itu adalah solusi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, justru menghadirkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Dan sesuai dengan hasil diskusi saya beberapa waktu hari ini juga, tadi, baik itu lewat medsos maupun lewat diskusi-diskusi langsung dengan teman-teman, ternyata kalau memang ada keinginan pemerintah daerah dan juga DPRD untuk berupaya menghadirkan sembako gratis, ya bisa. Ya. Itu bisa. Salah satu langkah yang diambil adalah revisi dulu APBD dan kemudian dimasukkanlah di situ semua anggaran-anggaran itu. Termasuk anggaran-anggaran lain yang berhubungan dengan penanganan dan pencegahan dan penanganan kekorondeng ini. Termasuk kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan agar supaya punya petugas-petugas kesehatan ini merasa aman bekerja di lapangan. Ya, begitu. Sehingga saya juga berharap bahwa pemerintah daerah segera, DPRD juga segera melakukan gerakan ataupun tindakan-tindakan yang cepat untuk mengatasi ini apa-apa. Saya kasih contoh, Bupati Bolmong Timur itu sudah mengeluarkan kebijakan bahwa dia akan siapkan 30 miliar untuk sembako gratis. Ini luar biasa. Juga beliau siapkan 600 ton beras untuk 3 bulan kepada yang akan dibagi nanti kepada masyarakatnya. Artinya itu sebagai bentuk tanggung jawab atas konsekuensi logis terhadap perintah bahwa masyarakat di rumah saja. Sehingga Bupati Bolmong Timur itu menghadirkan solusi yang luar biasa dengan 30 miliar untuk sembako gratis dan 600 ton beras untuk 3 bulan. Nah, ini bukan hoax ini yang saya cerita. Ini sesuai fakta. Soal yang baru saya bilang, soal Bolmong Timur, teman-teman boleh lihat langsung, buka di YouTube, cari itu berita soal itu yang juga beberapa waktu kemarin diberitakan di TV One. Asli itu Pak, bukan kaleng-kaleng. Ya, sehingga saya mengulangi itu. Kenapa saya cerita ulang? Karena ini mudah-mudahan sebagai motivasi. Artinya Bolmong Timur bisa lakukan itu, kenapa Bangkep tidak bisa? Dan juga bukan cuma Bolmong Timur ternyata. Dari informasi dan berita-berita yang kami cari, yang didapat oleh Lasso-Lasso dan Langkai Belendendeng, ternyata ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan hal yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan, Banggai Kepulauan kapan? Di mana kendalanya? Sehingga belum ada langkah-langkah ataupun solusi yang sifatnya lebih memudahkan masyarakat. Artinya beras murah, oke, sudah sedikit membantu. Tetapi justru menghadirkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau beras gratis yang dikasih hadir dan bisa didistribusi ke semua masyarakat,
tanpa terkecuali, saya pikir tidak ada masyarakat yang mengeluh. Betul tidak kira-kira warga medsos? Ada yang bilang tidak betul, so dia yang abunti berarti. Ya, Bung Maulana Kamalaraden ya. Artinya mungkin ini masih percobaan tuh. Ya. Artinya termaklumi ya. Ini percobaan barangkali, artinya dicoba dulu tuh di Maras Murah, nanti barangkali menyusul. Ini Bung Kamalaraden bilang mungkin ini percobaan ya. Bisa juga. Termaklumi dulu itu. Tetapi harus diingat bahwa ketika bicara pemerintah harusnya tidak boleh coba-coba. Kalau berbuat ya berbuat. Begitu. Cari yang paling maksimal, sudah itu yang harus dilakukan oleh DPRD, oleh pemerintah daerah. Jangan coba-coba, bahaya kalau coba-coba. Karena di proses percobaan itu tentunya menggunakan anggaran. Nah, kalau di tahapan coba-coba itu sudah mengeluarkan anggaran dan coba-coba itu dianggap tidak maksimal, dilakukanlah tindakan-tindakan lain yang lebih tinggi lagi, menggunakan anggaran lagi, sehingga kerja 2 kali DP nama. Kan lebih bagus kalau semuanya diselesaikan dengan maksimal dari awal. Sehingga dari awal, dari siaran langsung saya yang beberapa waktu lalu, saya bilang jangan nanti hujan baru kelang kabut cari payung, ini kan tidak bagus gitu. Jadi bagi warga medsos yang baru bergabung, jadi sore hari ini Anda kembali terhubung dengan saya dalam acara Buruh Pupuk Bersuara. Saya ulangi, dalam acara Buruh Pupuk Bersuara. Karena kebetulan untuk berdemonstrasi itu kita masih dilarang. Sehingga menggunakan media sosial bercerita dengan pemerintah dan DPRD adalah solusi yang tepat. Iya kan? Kira-kira begitu. Gitu. Jadi kami juga berharap masyarakat proaktif. Masyarakat proaktif untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk semua masyarakat, untuk pemerintah daerah, untuk DPRD, agar kemudian itu bisa dijadikan referensi, gitu. Artinya kita juga akui bahwa DPRD sedang berpikir keras, Bapak Bupati juga, Pak Sekda juga sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasi ini, semua persoalan-persoalan yang ada di Banggai Kepulauan. Tetapi kita juga sebagai masyarakat berharap, kalau boleh berpikirnya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama berpikir. Bergerak saja. Begitu. Karena masyarakat ini butuh gerak cepat dari pengambil kebijakan DPRD dan pemerintah daerah. Kita ini kan diatur tuh, kita ini kan masyarakat, diatur, diperintah. Karena semua ini berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan pemerintahan, begitu. Halo Pak Dedi. Pak Dedi, Komandan. Lombok atau keras ini kira-kira? Komandan, Lombok atau keras ini? Kalau Lombok baru dikasih keras lagi tuh. Yang penting Komandan siap-siap saja. Kalau semua revisi APBD siap-siap saja, mau pangkas habis. Mau dipangkas ini. Saya dengar ada yang mau kasih siap mesin rumput untuk mau pangkas itu paket-paket. Nah, Komandan nih Pak Dedi. Gitu kira-kira. Sehingga kalau kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Sekda dan seluruh perangkatnya dan juga DPRD lambat, maka jangan salahkan kalau kemudian masyarakat itu berpikir yang macam-macam. Iya, termasuk ya jangan sampai dong lambat karena dorang masih pikir bagaimana caranya ini mau potong-potong ini apa-apa tuh, mau pangkas-pangkas ini apa-apa. Otomatis kalau revisi APBD pasti akan banyak yang dipangkas ya.
Masyarakat bisa saja berpikir yang macam-macam. Barangkali masih dipusing akan yang mau dipangkas ini yang mana, tuh? Gitu. Jangan sampai salah pangkas. Kalau salah pangkas langsung dipedahan yang tak potong, bahaya. Gitu. Ya, jadi sesuai hasil diskusi juga saya dengan beberapa teman-teman dan juga salah satu pejabat, dia sampaikan bahwa kalaupun pemerintah daerah lambat mengajukan revisi APBD ke DPRD, maka DPRD bisa menggunakan kewenangannya mengundang pemerintah daerah ataupun TAPD terkait dengar pendapat untuk kemudian dipikirkan secara bersama soal tindakan-tindakan yang solutif ya, di Banggai Kepulauan. Begitu. Itu satu. Yang kedua, DPRD mungkin bisa menggunakan hak inisiasi itu terkait dengan rancangan revisi itu. Karena semua gerakan pencegahan dan penanganan kokorondeng di Banggai Kepulauan ini tentunya berbenturan ataupun berurusan dengan yang namanya anggaran. Nah, kalaupun anggaran masih dalam tahapan wacana, masih dalam bayang-bayang, tentunya seluruh perangkat, apalagi para garda terdepan punya petugas-petugas kesehatan di lapangan ini, kan kasihan mereka bekerja dengan keadaan serba keterbatasan. Belum lagi penjaga pintu masuk. Kalaupun semua ini tidak dipikirkan, ya bisa-bisa pintu-pintu masuk di Banggai Kepulauan ini berujung pada bocor alus. Kalau bocor alus, bahaya. Ini yang harus dipikir. Gitu. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa sore hari ini saya kembali live dalam acara Buruh Pupuk Bersuara. Jadi saya perlu informasikan bagi Anda yang belum mengerti apa itu buruh pupuk. Yang pertama, buruh pupuk itu adalah bergerak untuk publik punya kepentingan, itu buruh pupuk. Dan yang kedua, buruh pupuk itu adalah sejenis makanan ringan ya, yang sementara digemari oleh orang-orang karena dia kalau dimakan dia bata-bata ria, dia bilang buruh pupuk begitu, itu buruh pupuk. Ya, itu bagi Anda yang baru bergabung. Saya juga meminta tanggapan warga medsos. Kalaupun warga medsos setia dengan live ini, saya akan lakukan pemberitaan informasi-informasi terbaru di setiap harinya. Yang penting menonton, jangan tromba live, baru kamu tidak menonton, kamu selari. Artinya, yang pasti informasi yang saya berikan ini yang bermanfaat di seputaran Banggai Kepulauan. Zulkifli Japar, Febri ini dia lagi menghitung keuntungan finance. Seberapa motor yang ditarik, berapa auto yang ditarik, dia masih hitung DP keuntungan. Begitu Kifli. Sambil dia lakukan upaya penggarukan di belakang dengan kain kotak-kotak, ada baim, dia tunggu. Ya, jadi itu informasi terbaru ya sore hari ini di soal pembagian sembako murah, beras murah. Jadi saya juga berharap agar kita saling memberikan informasi-informasi. Begitu. Jadi ternyata masih ada beberapa persoalan-persoalan lain yang ingin saya sampaikan, tetapi saya masih mencoba untuk
mencari informasi-informasi yang lebih akurat lagi. Salah satunya di soal pidato presiden tentang keringanan cicilan. Ini bagi warga medsos yang ada utang di bank dengan di leasing harus mendukung ini, harus menonton ini, saya live ini. Jadi saya juga sementara ada berita Bangkep juga sementara menonton. Tidak tahu berita Bangkep ini berada di sudut mana dia ini. Ya, berita Bangkep apa kabar? Sore hari ini buruh pupuk kembali mengudara. Ya. Jadi itu. Yang terbaru itu artinya ternyata di Bangka Kepulauan belum ada semacam surat keputusan dari pemerintah daerah soal keringanan bank, kredit di bank dan juga di leasing untuk menindaklanjuti pidato presiden dan OJK. Artinya saya kurang tahu itu, tapi sampai dengan sore hari ini saya belum mau bicara jauh tentang itu karena saya belum dapatkan informasi yang akurat. Insya Allah besok lusa kalau sudah ada informasi yang akurat, saya akan mencoba untuk memberikan informasi soal itu lagi. Karena saya yakin apalagi Bapak Amin Talib pasti tunggu itu soal kebijakan keringanan cicilan kredit bank dan leasing. Tuh? Gitu. Jadi itu artinya kenapa kemudian saya dan juga teman-teman lain belakangan ini aktif di media sosial, karena memang ya baru sebatas itu yang boleh terong bikin tuh, gitu. Baru sebatas bercerita ataupun menyampaikan harapan-harapan kepada pemerintah daerah lewat media sosial. Yang semoga tentunya kita semua berharap pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Sekretaris Daerah, Ketua DPR, Wakil-wakil Ketua dan seluruh jajarannya mendengar juga, menonton juga live-live begini dan mengakses informasi-informasi ataupun keinginan-keinginan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Kalau ada yang bermanfaat ya ditampung saja, atau kalau bisa ditindaklanjuti, begitu. Daripada tong bademo atau belum boleh bademo ini masih dilarang, jadi tidak usah dulu. Iya. Tunggu saya buang air kecil dulu. Ya kamu cerita dulu. Apa? Ini apa cerita situ? Kapal ini bagaimana kita muncul? Oh. Sabar ya, saya atur air minum dulu. Gede-gede sudah ada. Gak ada gede-gede itu. Bagus kalau kita goreng di sana. Bilang, apa yang bagus kalau kita goreng di sana. Saya lihat ini Marlin aktif terus ini mengikuti perkembangan terbaru dari pemberitaan buruh pupuk bersuara ini.
Ya, Ses, selamat sore, Ses, Kamica. Jadi saya ini Kamica sementara berbicara di video live ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada warga media sosial terkait dengan perkembangan yang ada di Bangka Kepulauan di seputar terkhusus dalam upaya untuk mengatasi dampak-dampak dari kokorondeng ini. Salah satunya yang terbaru soal pembagian beras murah. Itu tadi yang saya beritakan. Nah, jadi Sri Marlin penonton setia. Begitu. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, bagi saudara yang baru bergabung, sore hari ini kita berada di channel 0452 Buru Pupuk Bersuara. Jadi informasi terbaru bahwa beras murah itu sudah dibagikan tadi dan besok dan juga hari-hari ke depan. Tapi ternyata sesuai dengan informasi yang dihimpun oleh Langkai Teberengkuang dan Laso Tepudel, ternyata ada masalah kecil juga yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah di soal tidak semua masyarakat mendapatkan beras itu. Artinya dengan tidak semua masyarakat mendapatkan itu, maka otomatis akan terjadi gejolak-gejolak kecil. Sebagai contoh di salah satu desa ada kepala desa yang protes karena tidak semua mendapat. Yang akan berakibat pada masyarakat yang tidak bijaksana pasti akan jadi kepala angin. Kalau tidak dapat bantuan beras kan bisa-bisa dorang bilang terus tidak mau kerja bakti itu karena terus tidak berdapat. Dan itu bisa dijadikan alat gorengan bahwa kepala desa ini pilih kasih itu contoh. Kepala desa pilih orang, padahal itu ketersediaan yang datang dari Koperindak dan Ketahanan Pangan memang cuma sebatas itu DP banyak. Tidak mencukupi sehingga menurut Om Buru Pupuk bahwa ini menyelesaikan masalah dengan menghadirkan masalah baru. Nah, harusnya pemerintah itu jangan menghadirkan masalah tetapi mendatangkan masalah baru. Itu kan bikin pusing masyarakat juga. Nah, ya, jadi mohon maaf live terganggu sedikit karena ada ketua HIPMI batelpon. Ini ketua HIPMI ini kalang kabut. Dipanggil kamari, lambat datang baru batelpon. Nah, begitu. Nah, jadi insya Allah. Jadi ketua HIPMI ini baru datang. Saya juga berharap ketua HIPMI bisa bicara untuk berekspresi di soal situasi terkini di Bangka Kepulauan. Apalagi ketua HIPMI ini dia pakai baju kuning. Jadi menurut saya dolong. Ayo, saya balai. Jadi sore hari ini sedang berlangsung acara Buru Pupuk Bersuara. Nah, cerita dulu, saya sesuai cerita. Sandal sini supaya tidak ganggu pegang tuh. Sandal sini tuh. Perkenalkan apa? Kan ini anak-anak Gorontalo juga lu apa nonton. Oh, iya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Fahmi Hambali, yang secara kebetulan diberi amanah, diberi kepercayaan sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bangkai Kepulauan dan juga sebagai Koordinator Daerah Nusantara Corruption Watch Bangkai Kepulauan dan Bangkai Laut. Di kesempatan ini sekaitan dengan merebaknya virus corona di Kabupaten Bangkai Kepulauan dan upaya antisipasi daripada pemerintah daerah. Prinsipnya kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, BPBD dan juga TNI Polri dalam langkah-langkah preventif antisipasi penyebaran pandemi virus corona di Kabupaten Bangkai Kepulauan. Hanya saja langkah-langkahnya belum terlalu progresif, belum terlalu masif. Seperti misalnya hasil temuan kami di daerah Bulagi Utara, teman-teman tenaga medis di sana itu sangat-sangat miris dan sangat-sangat memprihatinkan karena tidak dilengkapi oleh alat pelindung diri. Hanya masker doang, itu tidak ada tambahan alat pelindung diri seperti baju lengkap, seperti kaos tangan dan lain-lain. Olehnya kita berharap agar pemerintah daerah lebih sigap lagi, mungkin lebih cepat lagi dalam hal bisa mengadakan alat pelindung diri terhadap tenaga-tenaga medis yang sudah berjuang di garis depan dalam hal menanggulangi dampak virus corona di Kabupaten Bangkai Kepulauan. Juga kami ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian, terutama pengguna media sosial, wabil khusus di Kabupaten Bangkai Kepulauan, harapan kami agar pemerintah daerah juga secepat mungkin merealokasi anggaran atau melakukan revisi APBD tahun 2020. Dikandung maksud adalah agar proses-proses kebijakan-kebijakan dalam hal menanggulangi atau melakukan penanganan terhadap COVID-19 di Kabupaten Bangkai Kepulauan itu segera dieksekusi karena kesediaan anggaran. Di 2 atau 3 hari kemarin, lewat statement resmi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkai Kepulauan, yakni Bapak Muhammad Rizal Arwi, pada intinya DPRD Kabupaten Bangkai Kepulauan welcome dan siap melakukan revisi realokasi anggaran tahun 2020. Ya, tinggal menunggu saja kapan inisiatif dari pemerintah daerah untuk kemudian bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bangkai Kepulauan merealokasi anggaran tahun 2020 agar kemudian segera dieksekusi. Ada langkah-langkah konkret penanganan terhadap proses penyebaran virus corona terkhusus di Kabupaten Bangkai Kepulauan. Ada hal yang juga menjadi catatan khusus kami, yakni operasi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindak Kabupaten Bangkai Kepulauan. Dari hasil penelusuran kami dan ada masukan dari beberapa teman-teman yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Bangkai Kepulauan, itu banyak sekali keluhan-keluhan. Seperti misalnya di kecamatan Totikum Selatan dan Tinangkung Selatan, saya kasih contoh kayak Desa Kalumbatan, dari ribuan kepala keluarga yang berhak untuk mendapat beras murah itu hanya berkisar 200-an kepala keluarga. Ini miris. Kalau saran saya, sekiranya Dinas Koperindak Kabupaten Bangkai Kepulauan lebih selektif dan lebih teliti lagi dalam proses pendistribusian beras untuk masyarakat terdampak virus corona. Selanjutnya, harapan kami agar
DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengundang Dinas Koperindak ya sekaligus ingin mempertegas bagaimana mekanisme penyaluran beras yang dilakukan oleh Dinas Koperindak Kabupaten Banggai Kepulauan. Kenapa kemudian kita menginginkan ada rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperindak? Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kemudian prosesnya bisa maksimal dan tidak terjadi diskriminasi di sana. Di beberapa status teman-teman yang ada di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, itu sangat-sangat memprihatinkan. Ada beberapa keluarga yang semestinya berhak untuk mendapatkan jatah beras dengan harga murah itu kemudian tidak dapat karena persoalan administrasi tidak tercover dalam masyarakat penerima beras murah oleh Koperindak Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh dan sebab itu prinsipnya ya kita ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Koperindak, hanya saja masih banyak kekurangan di sana. Yang kedua, seandainya nantinya ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD sekaitan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan, kenapa tidak sembakonya atau berasnya digratiskan saja untuk masyarakat? Karena di beberapa daerah bupatinya dengan tegas, pemimpin-pemimpin di daerah dengan tegas menginstruksikan agar beras itu bisa digratiskan untuk masyarakat terdampak COVID Corona. Antara lain saya sebutkan saja Bupati Kepulauan Morotai, Bupati Bolaong Mongondo Utara, kemudian Gubernur Gorontalo yang mengikhlaskan gajinya sampai dengan akhir masa jabatannya untuk kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 ini. Olehnya kami juga sangat berharap adalah pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Banggai Kepulauan yang bisa meniru bupati-bupati dan gubernur yang saya maksudkan tadi. Misal saja ya, sekiranya bupati mau enggak sumbangkan gajinya setengah dari gajinya saja untuk membantu masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, agar kemudian kesan positif itu akan muncul, kesan kita saling membantu itu akan muncul, bukan sekedar pencitraan di tengah musibah, tapi ini betul-betul naluri kemanusiaan kita, mendorong kita untuk bagaimana bisa berbagi dengan masyarakat Banggai Kepulauan. Kami juga tak henti-hentinya bersuara, tak henti-hentinya melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam hal pelaksanaan proses pencegahan daripada merebaknya virus corona di Kabupaten Banggai Kepulauan. Karena peran kontrol masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dikandung maksud ketika peran kontrol itu ada, transparansi juga akan semakin baik nantinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk dunia usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan, kita juga tidak bosan-bosannya. Juga di status media sosial saya di Facebook, saya sudah menghimbau juga kepada pemerintah daerah, wabil khusus kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, agar juga kemudian bisa meniru bupati-bupati di tempat-tempat lain. Paling dekat Bupati Banggai yang sudah mengeluarkan edaran sekaitan dengan pelaku-pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Bupati Herwin Yatim, Bupati Banggai, juga kemudian mempertegas dalam surat edarannya sekaitan dengan pelaku-pelaku usaha, masyarakat yang sudah mengambil pinjaman atau kredit di perbankan, itu kemudian diberi relaksasi, diberi keringanan, atau ditunda pembayarannya selama setahun. Begitu pula dengan masyarakat yang sementara mencicil atau mengkredit
mobil dan motor. Itu juga oleh pemerintah Banggai, dalam hal ini Bupati Herwin Yatim sudah mengeluarkan edaran kepada perbankan dan leasing untuk menunda pembayaran angsuran selama setahun. Besar harapan kami agar di Kabupaten Banggai Kepulauan langkah-langkah konkret, langkah tegas juga diambil oleh Bupati kita. Dalam hal ini Bapak Rais D. Adam agar bisa mengeluarkan edaran kaitan dengan dunia perbankan dan leasing kendaraan bermotor. Pijakan hukumnya juga jelas. Ini tidak lepas dari instruksi Presiden Bapak Joko Widodo untuk kemudian memberikan relaksasi kepada pedagang-pedagang kecil, petani, kemudian melakukan penangguhan pembayaran terhadap kendaraan bermotor. Doa kami, harapan kami masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan senantiasa tertuju kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan agar bisa bekerja maksimal, wabil khusus bekerja dalam hal penanganan COVID-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kami menunggu terobosan, kami menunggu sepak terjang dari Bapak agar kemudian masyarakat nantinya akan mengapresiasi langkah-langkah konkret daripada Bapak Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Salam hormat kami Pak, doa dan harapan kami sandang, kami berikan kepada Bapak agar kemudian kami selaku masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan bisa diperhatikan. Selanjutnya Pak, saudara-saudara sekalian, sekaitan dengan kredit aparatur sipil negara, PNS, TNI dan Polri. Ini juga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar tidak terkesan diskriminatif dengan masyarakat lainnya. Aparatur sipil negara kita ketahui ada gaji, ya betul ada gaji. TNI Polri kita ketahui ada gaji, ya. Tapi ada sebagian daripada aparatur sipil negara kita dan TNI Polri gajinya itu sudah tergadaikan di bank, sudah bak kredit misalnya untuk pembangunan rumah, sudah bak kredit misalnya untuk ambil kendaraan, sudah bak kredit misalnya untuk pembiayaan anak-anak mereka yang sementara menimba ilmu. Oleh dan sebab itu besar harapan kami wabil khusus di Kabupaten Banggai Kepulauan ada kerja-kerja nyata, kerja-kerja konkret, juga keberpihakan terhadap aparatur sipil negara dan TNI Polri di Kabupaten Banggai Kepulauan juga melakukan penangguhan kredit, pembayaran kredit selama setahun di perbankan maupun leasing di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya besar harapan kami agar kemudian ketika realokasi anggaran sudah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah agar bisa menyisihkan anggaran untuk yang berada di garda depan dalam hal penanganan COVID-19 ini, yakni teman-teman kita tenaga medis yang sudah siang malam bahu membahu, teman-teman BPBD, teman-teman TNI Polri. Besar harapan kami agar pemerintah daerah bisa menyisihkan insentif buat mereka agar kemudian pejuang-pejuang kemanusiaan ini juga bisa diberikan insentif, karena kita ketahui pejuang-pejuang kemanusiaan ini juga rentan, rawan nyawa mereka, rawan kesehatan mereka dengan terpapar oleh virus corona. Oleh dan sebab itu besar harapan kami ketika Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan bersinergi dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal melakukan realokasi anggaran berkenan kiranya untuk disisihkan bagi tenaga medis yang sudah berada di garda depan, BPBD dan TNI Polri, agar kemudian sekali lagi kita bisa menghargai
kita bisa memberi apresiasi kepada mereka yang sudah tak kenal lelah untuk kemudian menjaga kita agar jangan sampai terpapar virus corona. Hadirin warga media sosial yang sama saya hormati, di sore hari ini bertempat di ruangan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, sekedar himbauan-himbauan saja kepada pemerintah daerah. Sekiranya himbauan-himbauan kami ini kemudian bisa didengar oleh pemerintah daerah, yang pada intinya nantinya bermuara pada nasib masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan agar lebih baik lagi selama dalam masa penanganan COVID-19 ini. Oke, untuk sementara saya stake and handle kepada yang punya akun, Bapak Herto Idris. Bal. Tidur. Dong baru datang ini. Hari itu? Apa maksudnya? Siapa? Baru datang dong. Baru datang apa? Turun lapangan. Baru siapa? Di DPR. Jadi selamat sore. Untuk sementara kita pending dulu. Kita pending dulu acara buruh pupuk bersuara ini. Nanti sebentar kita lanjut lagi. Ada beberapa informasi baru yang akan saya informasikan yang tentunya bermanfaat untuk kita sekalian. Omut baru bergabung. Saya mau off dulu Omut, soalnya lagi pengisian BBM ini. Nanti lanjut ulang. Kemungkinan akan bercerita di soal proyek-proyek dan kontrak-kontrak di tengah penanganan pencegahan kokorondeng ini. Jadi itu dulu ya. Jadi sampai jumpa, sebentar terus lanjut lagi. Jangan dulu beranjak ke channel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.